Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pulung Tunggul Seto Julianto dari Prodi Teknologi Mekanisasi Pertanian atau TMP 1D Pobangtan Bogor. Pada kesempatan kali ini saya akan mengupas soal diagram gaya geser dan diagram momen pada balok. Oke, langsung kita mulai saja. Nah, kelompok soal ini saya ambil dari sumbernya yaitu buku ajar dosen saya yaitu Bapak Oscar Haris STMT. Nah, ini infonya yang diketahui dari balok. Nah, kita lihat bersama bahwa balok ini merupakan contoh dari balok sederhana. Sederhana sekali kan, bisa dilihat. Nah, pada balok sederhana ini memiliki 3 poin atau 3 titik, yaitu titik A, titik B, dan titik C. Di mana titik A ini disebut dengan tumpuan roll, karena dia roll. Ini ada bola, bisa dilihat. Dan titik B ini disebut dengan beban terpusat atau tumpuan terpusat. Sedangkan di titik C ini disebut dengan tumpuan sendi, karena dia seperti sendi. Nah, ini 80 kN, ini momennya. Nah, terus ada juga di tumpuan roll, di tumpuan sendi, ini ada beban rata sebanyak 5 kN. Nah, jarak antara titik A ke titik C atau panjang dari balok tersebut adalah 10 meter. Dimana kalau dibagi dua, yaitu dari A ke B sebanyak 5 meter dan B ke C itu 5 meter. Oke, kita langsung saja ke pembahasannya. Nah, untuk menggambar diagram gaya besar dan diagram gaya momen, kita harus menghitung dulu reaksi peletakannya. Nah, rumus dari reaksi peletakan yaitu sigma MA sama dengan 0. Nah, ini bisa dilihat rumusnya. Nah, langsung saja kita ke pembahasannya, yaitu min Vc dikali 10 meter. Dari mana itu min Vc? Kenapa ini min? Karena gaya yang bekerja pada C ini itu ke bawah. Ya, jadi min, kalau ke atas seperti A ini, dia ke atas, itu dia positif. Jadi kalau misalkan atau searah jarum jam atau ke atas itu positif, sedangkan kalau berlawanan arah jarum jam atau ke bawah itu negatif. Jadi min Vc dikali 10 meter ditambah 5 kN per meter dikali 5 meter. Ini 5 kN dari mana ya ini? Yaitu beban ratanya. Dikali 2,5 meter ditambah 5 meter. 2,5 dari mana? Yaitu ini dibagi 2. Dari C ke B. Jadi dibagi 2. Ditambah 5 meter ditambah 15 kali 5 meter. 15 meter dari mana? Yaitu ini beban terpusat. Sedangkan 5 meternya itu dari B ke A. Ditambah 80 kN yang merupakan momen dikali M sama dengan 0. Nah, hasilnya diketahui 34,25 kN. Ini besar Vc. 34,25 kN. Nah, kemudian ini kan hanya MA ya. Nah, kemudian kalau MC itu VA yang merupakan positif dikali 10 meter ditambah 80 kN dikali meter dikurang 15 meter dikali 5 meter dikurang 5 kN, yaitu ini beban ratanya per meter dikali 5 meter dikali 2,5 meter yang merupakan bagian tadi misalnya sama dengan 0. Nah, ini 10 meter dari mana? Yaitu ini panjang baloknya 10 meter. 5 tambah 5. Sedangkan 80-nya merupakan momen, yaitu 80 kN per meter. Dikali meter. Nah, hasilnya diketahui kalau VA itu sama dengan 5,75 kN. Nah, setelah itu habis kita menghitung reaksi peletakan, ini diketahui ya, VC sama dengan 34,25 dan VA sama dengan 5,75 kN. Ini untuk reaksi peletakannya. Sedangkan ada lagi yaitu hitung gaya dalam atau penghitungan gaya dalam. Nah, untuk menghitung gaya dalam ini kita harus membagi dua segmen. Ada dua nih, antara A dan B. Ini segmen 1 dan B ke C, yaitu segmen 2. Nah, di segmen 1 ini 0, ini logikanya yaitu 0
0 itu X1 itu kurang dari 0, sedangkan X1 itu lebih dari 0 dan kurang dari 5 meter. Ini rumusnya, yaitu sigma V sama dengan 0, di mana 5,75 kN dikurang V sama dengan 0. Jadi V sama dengan 5,75 kN. Nah, ini kalau V-nya sama dengan 0 ya. Jadi hasilnya 5,75 kN. Oke. Nah, kemudian satu lagi yaitu sigma M, itu kan sigma V. Ini sigma M sama dengan 0, di mana 80 kN dikali M ditambah 5,75 kN X1 dikurang M. Ini X1-nya ini dari mana nih? Karena kita tidak tahu bahwa antara A dan B ini ada lagi kayak gini nih. Itu kita nggak tahu jaraknya berapa. Jadi kita tulis saja X1. X1-nya nih. Oke, kurang M sama dengan 0. Nah, jadi M sama dengan 5,75 X1 ditambah 80 kN dikali M. 80 merupakan momennya. Nah, dengan memasukkan harga X1 sama dengan 0, itu kita dapat V-nya itu sama dengan 5,75 kN. Dan M 80 kN dikali M. Nah, kalau kita masukkan harga X1 itu sama dengan 5, kita akan mendapatkan V-nya itu sama dengan 5,75 kN dan M itu 108,75 kN dikali M. Ini untuk segmen 1. Nah, kemudian untuk segmen 2 itu sigma V sama dengan 0. Ini rumusnya. Di mana 5,75 kN dikurang 15 N yang merupakan beban terpusat dikurang 5 kN per M. X2 dikali X2 dikurang 5 meter dikurang V sama dengan 0. Dapat V-nya sama dengan 15,75 dikurang 5X2 kN. Nah, 5,75 itu dari mana? Itu dari hasil penghitungan tadi. Sedangkan 15 kN itu beban terpusatnya. Sedangkan 5 kN ya ini nih beban rata yang ada di antara B dan C. Nah, kemudian satu lagi yaitu ini hanya untuk V ya, dan ini untuk M. Sigma M sama dengan 0, di mana dia positif, berarti searah jarum jam 80 kN dikali M ditambah 5,75 kN X2 kurang 15 kN dikali X2 kurang 5 meter dikali minus 5 kN per M dikali X2 kurang 5 meter dikali X2 dikurang 5 meter per 2 dikurang M sama dengan 0. Nah, ini hasilnya. Nah, kalau kita memasukkan harga X2-nya itu sama dengan 5 meter, kita akan mendapatkan V-nya itu min 9,25 kN dan M-nya itu 108,75 kN dikali M. Nah, dengan memasukkan harga X2 sama dengan 10 meter, kita akan mendapatkan V-nya itu min 34,25 kN dan M itu 0 kN dikali M. Oke, lanjut. Nah, kemudian tahap terakhir yaitu plot hasil perhitungan gaya dalam. Nah, persamaan gaya geser dan momen lentur di plot sebagai diagram gaya geser dan momen lentur itu dapat digambar atau diplot-plotkan, yaitu proses seperti ini. 80 km ini merupakan tadi momennya, ini baloknya, beban terpusatnya, dan ini beban ratanya. Nah, 5,75 kN itu dari mana? Itu dari sini. Hasil perhitungan tadi nih, VA. Nah, kemudian 34,25 kN dari mana? Itu tadi, VB. Ini ya. Nah, kalau untuk 5,75 itu tadi VC-nya, sedangkan min 9,25 itu dari mana? Yaitu dari tadi hasil perhitungan dari segmen 2, yaitu di mana X2-nya sama dengan 5 meter. Nah, sedangkan kalau 108 itu hasil perhitungan dari segmen 2 juga, di mana M-nya itu kalau
di mana M ini 180,75, di mana X2-nya itu sama dengan 5 meter. Nih, jadi searah ya. Nah, kalau untuk 34,25-nya itu dari mana? Min 34,25-nya itu dari mana? Yaitu dari ini. X2-nya itu 10 meter. X2-nya 10 meter, jadi V-nya sama dengan min 34,25. 34. Dan ini dia turun atau nungki ke bawah karena ini 0 nilainya, yaitu hasil tadi perhitungan dari segmen 2 di mana M-nya di mana M sama dengan 0 dan X2-nya itu 10. Nah, itu saja. Sekian dari saya. Semoga dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.